Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk tetap belajar meskipun secara daring. Untuk kali ini materi yang akan Bapak sampaikan yaitu materi seputar sedekah, hibah, dan hadiah untuk mata pelajaran fikih kelas 8. Nanti kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan sedekah. Yang pertama yaitu definisi sedekah, kemudian yang kedua yaitu hukum dan dalil sedekah, yang ketiga rukun dan syarat sedekah, dan yang terakhir yaitu manfaat sedekah. Yang pertama yaitu tentang definisi sedekah. Apa sih arti dari sedekah? Menurut bahasa, kata sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu sodaqah, yang bisa mempunyai arti pemberian, bisa juga mempunyai arti jujur atau benar. Sedangkan menurut istilah yang disebut dengan sedekah yaitu pemberian yang diberikan kepada orang lain yang strata sosialnya lebih rendah daripada orang yang memberi, dengan tujuan hanya mengharap ridho Allah. Oleh karena itu, nanti yang membedakan antara sedekah, kemudian hibah, dan hadiah itu adalah orang yang diberi. Kalau sedekah, orang yang diberi itu memang sangat membutuhkan. Orang yang strata sosialnya lebih rendah daripada orang yang memberi. Sedangkan kalau hibah, pemberian baik orang yang memberi atau yang diberi itu kedudukannya sama, strata sosialnya sama. Sementara untuk hadiah itu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain karena apresiasi, karena orang yang diberi ini telah melakukan sesuatu yang luar biasa, disebut dengan hadiah. Oleh karena itu tidak dibenarkan menggunakan istilah sedekah kepada, misalnya kepada guru, kepada orang tua yang kaya. Kenapa tidak boleh? Karena sedekah ini diberikan kepada orang yang strata sosialnya lebih rendah. Itu sama halnya kita menghina guru. Guru kok diberi sedekah, itu tidak boleh. Tapi bisa dengan ungkapan lain, sama-sama pemberian sesuatu kepada orang lain, misalnya namanya hibah atau hadiah kepada guru. Begitu juga kepada nabi dan juga keturunan nabi, itu haram untuk menerima sedekah, karena sedekah ini merupakan kotoran harta yang telah banyak dari orang kaya kepada orang yang strata sosialnya lebih rendah daripada orang yang itu definisi dari sedekah. Kemudian selanjutnya yaitu tentang hukum sedekah. Secara umum hukum sedekah ini sunnah muakkadah, sangat dianjurkan sekali. Namun kondisi hukum ini bisa berubah sesuai dengan situasinya. Sedekah yang asalnya hukum aslinya sunnah muakkadah bisa menjadi wajib ketika orang yang akan disedekahi, orang lain yang akan diberi itu sangat membutuhkan. Kalau tidak diberi maka akan meninggal. Maka hukum sedekah hukumnya wajib. Bisa juga sedekah hukumnya haram apabila orang yang sedekah ini tahu ketika orang yang akan diberi sedekah tidak menggunakannya dengan baik atau digunakan untuk kemaksiatan dan kejahatan. Yang asalnya hukum sedekah itu sunnah muakkadah bisa menjadi haram. Kemudian anak-anak, selanjutnya yaitu tentang dalil sedekah. Tadi hukum sedekah itu sunnah muakkadah. Ya, dalilnya mana? Merujuk dari Al-Quran maupun hadis. Dari Al-Quran
ayat yang menjelaskan tentang perintah sedekah terdapat dalam surat Yusuf ayat ke-88. Ayat surat Yusuf ayat 88 ada potongan ayat yang berbunyi wa tasaddaqu alaina innallaha yuhibbul mutasaddiqin. Wa tasaddaq alaina, dan sedekahlah kalian alaina kepada kami. Nah, ayat ini itu masih berhubungan dengan potongan dari awal ayat. Ini menjelaskan tentang kisah saudara-saudara Nabi Yusuf ketika menemui Nabi Yusuf saat Nabi Yusuf sudah menjadi raja di daerah Mesir. Dari awal ayatnya itu berbunyi falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana dhurru massana wa ahlana dhurru wa ji'na bi bidu'atin musjadin wa tasaddaq alaina innallaha yuhibbul mutasaddiqin. Yajzil mutasaddiqin. Jadi ketika saudara-saudara Nabi Yusuf itu masuk menemui Nabi Yusuf, karena apa? Karena mereka kekurangan harta, kekurangan kebutuhan hidup. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan fa'aufi lana alaina kaila, maka penuhilah timbangan gandum bagi kami, wa tasaddaq alaina, berilah kami sedekah. Nah, ini perintah untuk sedekah berasal dari potongan ayat ini. Kemudian yang merujuk dari hadis, dalil sedekah dari hadis ini berasal dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Berbunyi kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah kullu yaumin taqlu fihi syams. Jadi setiap persendian manusia itu setiap hari itu wajib melakukan sedekah. Kemudian di dalam akhir hadis ini dijelaskan sedekah itu tidak harus dengan harta, dengan apa saja itu bisa termasuk sedekah. Perkataan yang baik itu termasuk sedekah. Kemudian tahmid, baca hamdalah, baca tahlil la ilaha illallah itu juga sedekah. Jadi sedekah tidak hanya berupa harta, tapi juga bisa berupa perkataan yang baik. Bahkan kita senyum pada sahabat kita ketika bertemu di jalan itu termasuk sedekah. Tapi suka fi wajhi kita sedekah. Kita senyum kepada saudara kita, tidak merengut ketika bertemu, itu termasuk sedekah. Kemudian selanjutnya yaitu rukun dan syarat sedekah. Rukun dan syarat sedekah. Rukun sedekah ada 4, yaitu orang yang memberi. Syaratnya ini harus miliknya sendiri, tidak boleh orang memberi tapi pemberiannya bukan milik sendiri, milik orang lain diberikan, tidak boleh. Kemudian yang kedua, orang yang diberi syaratnya harus bisa memiliki. Ketika ada orang sedekah kepada anak yang belum lahir, kan belum bisa memiliki, maka hukumnya tidak boleh. Yang ketiga yaitu barang yang diberikan, syaratnya harus sesuatu yang tidak diharamkan oleh agama. Dan yang keempat yaitu adanya ijab qabul, adanya perkataan antara orang yang memberi dan juga orang yang diberi. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu manfaat dari sedekah. Sedekah mempunyai banyak sekali manfaat. Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa kasih sayang. Kalau kita sedekah kepada orang lain, pasti orang yang disedekahi itu akan bersenang dengan orang yang memberikan sedekah. Bahkan dalam Al-Quran itu dijelaskan min amwalihim shadaqatan tudhhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ya, meskipun arti kata sedekah ini bisa diartikan sedekah, bisa diartikan zakat, tapi intinya sedekah atau zakat itu bisa mensucikan harta, bisa menjadikan harta menjadi bersih, bisa menjadi suci. Dan juga ayat selanjutnya, potongan ayat selanjutnya menjelaskan tentang
anjuran bagi orang yang diberi itu untuk mendoakan orang yang memberi. Washolli alaihi, dan doakan orang yang memberi. Kenapa? Karena inna sholataka sakanun lahu. Doa orang yang diberi kepada orang yang memberi itu bisa menenangkan jiwa. Itu manfaat sedekah. Yang kedua, pelindung dari musibah. Sering kita dengar ungkapan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah bisa menolak bala, menolak musibah. Juga ada hadis lain yang berbunyi as-shadaqah tasuddu sab'ina baban minas-su'. Sedekah itu bisa menutup 70 pintu kejelekan. Kalau kita ahli sedekah, kita insya Allah tidak akan dicederai oleh orang lain, tidak akan dijeleki oleh orang lain. Yang ketiga, manfaat dari sedekah, sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Kata Nabi, "Dawu mardukum bis-sedekah." Obatilah orang yang sakit, salah satunya dengan sedekah. Maka sering kita temui terapi-terapi terhadap orang yang sakit, tidak hanya terapi yang secara bisa tampak mata, kasat, tapi juga ada sesuatu yang memang kasat mata, tidak terlihat oleh mata, yaitu dengan sedekah. Kemudian selanjutnya manfaat sedekah memadamkan murka Allah. Inna shadaqata la tudfi'u ghadaban rabbi. Sedekah itu bisa memadamkan murka Allah. Kemudian yang terakhir, sebagaimana hadis Nabi, inna shadaqatal mar'il muslimi tazidu fil umri wa tamna'u nitatasu'i wa yuzhibullahu azza wa jalla biha al-fahra wal kibr. Jadi sedekah dari seorang muslim manfaatnya itu bisa memperpanjang umur. Kemudian selanjutnya yaitu bisa wa tamna'u nitatasu'i, bisa mencegah dari meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, atau insya Allah bisa husnul khotimah. Dan selanjutnya wa yudhibullahu azza wa jalla biha al-fahra wal kibr. Dengan sedekah kita bisa menghilangkan rasa kesombongan dan rasa tidak mampu. Itulah beberapa manfaat dari sedekah. Sekali lagi, sedekah tidak harus berupa harta benda, tapi sedekah bisa berupa ucapan yang baik. Bahkan waktu itu ada fitorik sedekah, kita menghilangkan duri yang ada di jalan, sesuatu yang menghalangi di jalan kita hilangkan, kita buang. Ini termasuk sedekah. Ini makanya sahabat Abu Dzar, salah satu sahabat yang miskin, sahabat Nabi yang miskin, itu pernah mengeluh ke Nabi, enak ya orang kaya itu bisa sedekah, mereka sholat, kita juga sholat, mereka puasa, kita puasa, tapi mereka sedekah, kita tidak bisa sedekah. Akhirnya Nabi mengatakan, apakah kamu tidak tahu kalau setiap ucapan yang baik dianggap sedekah, setiap tasbih dianggap sedekah, setiap tahmid tahlil semua dianggap sedekah, bahkan menghilangkan duri di jalan juga termasuk sedekah. Jadi sedekah tidak harus dengan benda, tapi bisa kita lakukan dengan apa yang kita mampu. Kemudian yang terakhir anak-anak, jangan lupa ya, untuk absensi presensi nanti komen di YouTube, komen di bawah. Dan juga ada 3 pertanyaan dari saya, nanti dijawab bisa melalui komentar, silakan. Yang pertama, tadi terdapat dalam surat dan ayat berapakah dalil perintah tentang sedekah? Tapi sudah saya jelaskan, sudah saya baca ayat yang menjelaskan tentang perintah sedekah. Dalam surat apa ayat berapa? Kemudian yang kedua, mengapa Nabi dan keturunannya haram menerima sedekah? Tadi sudah saya jelaskan sedekah itu maksudnya bagaimana. Nabi haram menerima sedekah, alasannya. Yang terakhir, ya, apa sih yang membedakan antara sedekah, hibah dan juga hadiah? Nanti silakan komen yang paling tepat kalau masuk debat.
ya tetap semangat mengikuti pembelajaran. Jadi meskipun misalnya ada sekolah lain yang sekian dari Tuhan, kemudian ada kesalahan, aku wassalam, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.